tua dan saya sudah persembahkan ini ijazah ke dokteran, monggo itu ke orang tuanya. Tapi saya ingin berkarir di dunia musik, saya ingin buka kursus piano. Dari Begitu. beberapa komentar Hadirin sekalian, aplikasi dengan adanya simbolik yang sekarang sedang disosialisasi, saya katakan jualan ya Pak. Mas Sabrang itu ketika di Bandung, ketika di Pantai Sanur Bali di hotel waktu itu di Wokernas, Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia, banyak sekali orang bisa ditonton. Ada beberapa konten yang ditayangkan di Waglo Gubuk Apung. Dan kalau dikaitkan dengan gotong royong ilmu tadi, apa kontribusinya kira-kira? Di mana letaknya? Mungkin bisa sharing ya Mas Sabrang. Baiklah Mas Sabrang, sekarang bicara tentang simbolik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang ditunggu-tunggu oleh audiens sesungguhnya. Mungkin saya tidak akan bisa bercerita simbolik seperti jualan kacang lah ya. Ini keuntungannya apa, intinya apa. Saya perlu memberi konteks dulu kenapa ada simbolik. Karena ini tidak dengan mudah dilateralkan seperti itu. Karena pertama kali ketika saya dengar revolusi mental, itu saya yang pertama kali ngomong sama Pak Pratik bahwa saya tidak setuju. Karena saya tidak percaya ada, saya ngomong sama beliau begini, Pak, tunjukkan dalam sejarah dunia terjadi revolusi mental tanpa terjadi dahului oleh keadaan darurat yang dipahami oleh semua manusianya. Ada bom kayak, ada gempa, covid, black plague, itu pahami baru terjadi revolusi. Kalau itu hanya cuplikan dari channel Waglo Gubuk Apung. Yang penasaran silahkan buka channel Waglo Gubuk Apung ya. Yang akan kita bicarakan di sini tidak langsung dengan beliau, tetapi bagaimana merealisasikan supaya simbolik itu bisa diterapkan untuk kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti ditunggu-tunggu orang banyak. Apa itu? Judulnya adalah Neo Sabrang Leto yang berjualan simbolik. Apa itu simbolik? Nanti kita jelaskan ya. Jika Facebook di dalam sejarahnya hanya permainan atau komunikasi antara dua mahasiswa dari kamar ke kamar, kemudian bertambah 3 kamar, 4 kamar, dan terus bertambah, akhirnya banyak orang yang ingin berdialog lewat aplikasi Facebook itu dan akhirnya mendunia. Sekarang siapa di dunia ini yang tidak mengenal Facebook? Dahulu kan mustahil sekali. Itu Facebook, ya. Nah, cara jualannya ya komunikasi secara terus-menerus dan orang merasa butuh. Karena orang butuh itulah akhirnya menjadi sebuah jualan dan menjadi raksasa di bidang media sosial. Ada yang mengatakan kalau cantik, seksi, baik laki-laki maupun perempuan ya berkaryalah di Instagram, katanya begitu. Tapi kalau hobinya membuat kata-kata ya, untuk memprovokasi sesuatu itu di Twitter, dan masih banyak lagi strategi-strategi lainnya ya. Hadirin sekalian, kayaknya apa yang dilakukan Mas Sabrang ini unik. Ketika saya bertemu di Bandung dengan sebuah forum kepala sekolah, Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia, bagaimana cara menyampaikannya rileks, kemudian memukau, dan ini hanya bercerita saja ya, tetapi kalau ingin mengetahui apa yang saya katakan di sini itu ada di channel Waglo Gubuk Apung. Apa yang dikatakan, yang diuraikan di sini
kata-katanya, kalimat-kalimatnya atau tatapan langsungnya itu ada di channel Waglo Gubuk Apung. Di sini hanya narasi saja di sini ya. Mungkin adalah penggalan-penggalan sedikit untuk membuat daya tarik. Diharapkan semua hadirin sekalian yang ada di channel ini bisa menengok di channel Waglo Gubuk. Jadi jawaban Mas Abrang tidak diharapkan oleh saya, tapi diharapkan mungkin oleh audiens. Pertanyaannya begini. Saya nggak perlu cerita latar belakang karena kita tahu semua ya perkembangan digital ini ya sampai ke revolusi yang sekarang ini itu menuntut kita untuk membangun culture yang baru. Tanpa culture yang baru, dialog yang barusan kita dengar itu ada di channel Waglo Gubuk Apung. Baik, kita lanjutkan pembicaraan yang tadi ya. Ketika Neo Sabrang itu ada di Bandung, ternyata ada promotornya. Oh, ternyata cara berjualan itu juga harus ada promotor begitu. Dan yang diundang juga para penulis banyak dari beberapa organisasi seperti organisasi guru. Itu kan bukan organisasi PGRI saja ya. Kepala sekolah juga guru, tetapi ada organisasinya itu namanya asosiasi kepala sekolah gitu, atau aksi gitu. Begitu juga dengan guru sejarah juga berkelompok memiliki organisasi tersendiri. Jadi beberapa organisasi dalam dunia pendidikan ngumpul di Bandung dan mereka ada yang memanfaatkan Neo Sabrang sebagai maskot untuk jualan buku miliknya karena dia membawa buku yang banyak. Setelah acara itu dia ingin berfoto-foto sambil semuanya pada pegang buku gitu kan. Padahal tidak ada grand design untuk ke situ ya. Mas Sabrang itu datang ke situ hanya ingin menjelaskan bahwa dia punya produk. Di mana produknya itu berbeda dengan Twitter, berbeda dengan Facebook, berbeda dengan Instagram. Apa bedanya? Di dalam simbolik itu ada kantong-kantong. Kalau anak itu suka dengan share foto-foto atau kalimat-kalimat yang berhubungan dengan dunia pertanian, maka dengan sendirinya nanti simbolik itu mengelompokkannya ke kelompok pertanian. Tetapi ada yang suka gosip, berbicara tentang gosip-gosip dunia internasional, para artis Hollywood dan sebagainya, maka nanti akan dikelompokkan. Jadi nanti yang suka dengan kedokteran, yang suka dengan olahraga akan menemukan komunitasnya di situ. Apa itu, Mas? Nah, teman-teman tahu ya Grisel Strawberry. Ini generasi ya sekitar Zia akhir-akhir ini yang dipencet sedikit gini mau bunuh diri pengennya. Loh, ini enggak, ini di mana-mana di dunia ini. Di UGM juga punya kasus seperti ini. Kita tahu sendiri dan itu presentasinya tidak sedikit. Tapi itu bukan anomali itu. Kalau kita 1-2 itu kita bisa ngomong anomali. Kita sudah beberapa kali melakukan penelitian psikologis dalam tanda petik terhadap siswa-siswa universitas. Ini masalah serius ini. Ini nggak main-main ini. Ini tidak hanya teknologi baru yang membuat kita benar-benar harus berpikir secara fundamental. Karena saya melihatnya begini. Mohon maaf saya agak panjang. Karena yang mental yang harus diubah pertama adalah lapar sama dengan tidak bisa berpikir, itu harus diubah dulu itu. Lapar tetap bisa mikir. Lapar tetap semangat. Tetap semangat lapar. Teknologi komunikasi itu selalu punya implikasi yang luar biasa besar di society. Karena hidup manusia itu cuma ada di dua alam. Satu alam yang diatur oleh semesta, hukum alam. Satu alam di pikiran yang diatur oleh kepalanya sendiri. Kita lanjutkan ya pembicaraan tentang simbolik. Akan menemukan komunitasnya di situ. Itu kan beda dari situ saja ya. Antara Facebook dengan Instagram, Twitter, ini sudah terlihat ya bedanya dengan simbolik. Hadirin sekalian yang ada di rumah,
orang Indonesia itu cukup kreatif, hanya perlu dukungan dari pemerintah yang berkuasa. Seperti halnya mobil listrik Dahlan Iskan itu kan sudah jadi mobilnya, tetapi tidak mendapatkan dukungan, hampir-hampir masuk penjara. Gara-gara apa? Gara-gara mobilnya digunakan terus-menerus, lama-lama mendapatkan kecelakaan. Padahal yang namanya kecelakaan itu pakai mobil manapun juga bisa terjadi. Tetapi karena pada Dahlan Iskan itu mobilnya belum ada lisensi negara, akhirnya hampir masuk pengadilan dan masuk bui. Karena apa? Mengendarai kendaraan tanpa didukung dengan berkas-berkas legalnya atau laiknya mobil di perjalanan. Begitu juga dengan Dokter Terawan. Dokter Terawan itu menemukan vaksin anti COVID yang mengambil darah seseorang, kemudian diekstrak dan kemudian disuntikan kembali. Dan itu sudah banyak anggota dewan yang setuju dengan pola, tapi kan tidak digunakan karena apa? Karena memang dukungan politikanya tidak terlalu kuat. Padahal Pak Prabowo saja sudah mendukung. Anggota dewan itu banyak yang bahkan dia sudah disuntik dan siap. Tapi kenapa? Tampaknya kekuatan global ya. Apakah Mas Abrang ini nanti akan berbenturan dengan kekuatan global? Di mana Facebook di negara mana? Instagram di negara mana? Twitter di negara mana? Jika Instagram, Twitter, Facebook merasa tersaingi, apakah mereka akan diam saja? Karena tampaknya simbolik ini lebih canggih. Karena apa? Anak yang mau kuliah itu banyak yang kebingungan. Ketika saya dulu mengajar di beberapa sekolah, ada orang tua yang mendekati, tampaknya bapaknya itu orang penting. Tolong Pak minta petunjuk, kira-kira anak saya masuk kemana? Saya tanya, anaknya bingung, kata begitu. Aduh Bapak, yang mengerti mah tentang anaknya. Nanti kalau saya mengatakan jurusan ini tiba-tiba tidak cocok, kan akan jadi masalah. Nanti yang disalahkan saya. Jadi yang tahu itu anaknya. Tapi anak saya tidak tahu itu. Sendiri sekarang tuh bingung dia mau kuliah di mana. Gitu. Padahal anaknya ya tidak terlalu ketinggalan sih. Dikatakan terlalu pintar juga tidak ya, biasa-biasa saja begitu. Tapi dari segi finansial cukup. Untuk orang tuanya kayaknya mendukung mau pendidikan kemanapun juga. Beda dengan saya. Kalau saya dulu kan sayanya yang ambisi untuk kuliah, tetapi background pendukung-pendukung yang lainnya yang tidak ada. Ganggu mentalitas kita gitu, terutama anak muda gitu. Nah, tapi ini bentuknya apa? Tadi disampaikan belum bisa di-download gitu ya. Apakah ini bentuknya aplikasi? Apakah ini semacam mesin pencari seperti Google atau apa? Atau media sosial di mana orang bisa berinteraksi, bertukar kebaikan, atau kombinasi atau seperti apa Mas? Iya betul, oke. Ini bentuknya dasarnya salah saya Mbak, malah nggak cerita itu kategorinya apa. Oke, simbolik adalah sosial media digabungkan dengan knowledge management. Knowledge Sosial management media dan knowledge management. Ya? Karena kita ada dua fundamental problem di situ. Kita sudah masuk pada era banjir informasi. Justru kita punya masalah sama information overload, sama overthinking. Karena belum diajari cara manage informasi ini gimana sih? Nah, hadirin sekalian, dengan adanya media sosial itu kan relax ya. Oh iya bagus dipoto, cepret dipoto, kirim, upload lewat aplikasi itu. Begitu lihat pemandangan yang indah dipoto pakai HP, karena HP setiap orang kan ada HP di dirinya masing-masing sekarang ini. Hampir semua orang itu, bahkan pemulung saja punya HP. Cepret share ke media sosial. Di dalam aplikasi yang dibuat oleh Neo Sabrang
Noe Sabrang, itu apapun yang di-share lewat aplikasi itu akan masuk ke dalam kantong-kantong sesuai dengan kelompoknya. Ketika anak mau kuliah, dengan sendirinya akan mendapatkan petunjuk dari simbolik itu. Dia cocoknya di psikolog, dia cocoknya di agribisnis, dia cocoknya di musik, dia cocoknya itu di desain. Tampaknya jurusan psikologi itu bagus ya, baru sadar. Dulu bingung, anak-anak kalau kuliah di jurusan psikologi itu mau jadi apa? Selalu dalam pemikiran itu adalah dokter kejiwaan. Jadi kalau orang itu terganggu kejiwaannya, ya sudah datangi psikolog. Begitu yang tahu, ternyata tidak begitu, bisa bersaing lewat karyanya untuk menyaingi media sosial yang spektakuler seperti yang tadi jelaskan. Karena dukungan dari ilmu pengetahuan yang dia geluti, Noe Sabrang itu kan kuliahnya juga bukan cuma psikolog, fisika juga, kimia juga. Itulah kehebatan karena dukungan dari semua lini, sehingga wajarlah membuat karya go internasional. Maka bagi orang tua siswa dimanapun juga, harusnya anak-anak itu dibiayai secara penuh. Jangan dibiarkan memilih suatu jurusan perkuliahan itu tanpa sepengetahuan orang tua. Orang tua juga harus tahu. Lah kan kamu bayar SPP-nya untuk perguruan tinggi di kedokteran. Kemarin sudah bayar. Kenapa sekarang? Ternyata dia itu kursus piano juga, kuliah musik juga. Padahal dia itu dibangga-banggakan sama orang tuanya karena jurusan kedokteran. Tapi setelah lulus ternyata dia buka kursus piano, organ. Karena apa? Dokter itu karena memenuhi kehendak orang tua. Dan saya sudah persembahkan ini ijazah kedokteran, monggo itu ke orang tuanya. Tapi saya ingin berkarir di dunia musik, saya ingin buka kursus piano, begitu. Gunakan nantinya kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih. Menarik sekali tadi yang disampaikan oleh Mas Sabrang. Memang saya mohon maaf nih, di sini kan dari ilmu kedokteran nggak ada ya, jadi saya ngomongnya. Jadi di dalam jurnal dunia itu memang ilmu kedokteran itu yang paling cepat ya. Riset-riset di bidang biomedis itu banyak banget. Dan kita sudah lama banget mengalami apa yang tadi disebut oleh Mas Sabrang, overwhelmed lah dengan informasi yang ada, karena setiap hari ribuan publikasi yang baru. Ada yang baca Dan, juga itu, Bu? Ya, mungkin yang penting publish ya. Sehingga memang kalau di kedokteran ada yang kita sebut namanya systematic review ya, dengan mempunyai tata cara untuk memilih dan membaca dengan kritis. Jadi memang ada tata caranya seperti itu. Tetapi saya kira ini yang disebutkan itu tidak semua orang tentunya ilmuwan ya yang dalam hal ini. Jadi saya kira analog dengan itu saya sangat mendukung sekali. Tampaknya dari ilmu kedokteran saja sudah mendukung dengan program ini. Inilah salah satu strategi pemasaran ya sekalian. Dengan adanya simbolik yang sekarang sedang disosialisasi, saya katakan jualan ya, Pak Mas Sabrang itu ketika di Bandung, ketika di Pantai Sanur Bali di hotel waktu itu di Wokernas,
Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia. Bisa ditonton, ada beberapa konten yang ditayangkan di Waglo Gubuk Apung tentang Noe Sabrang itu membahasnya urut ya, cerita-ceritanya itu tidak belilah atau gunakanlah, tidak. Cerita tentang pendidikan itu demikian, sekarang yang terjadi demikian, medsos sekarang itu tanpa kendali, orang tua tidak tahu apa yang dimainkan anak-anaknya di kamar, dan setelah dia lulus SLTA bingung mau kuliah kemana. Nah, kalau mempergunakan simbolik, baru di situ, oh iya, jadi nggak usah repot-repot. Sepertinya Pak Poniman. Pak Poniman itu kan jurusan psikologi juga Pak Poniman itu ya. Bahkan mendapatkan gelar doktor honoris causa kalau tidak salah itu. Dengan penemuannya itu. Hanya dengan sidik jari begini klik, maka langsung orang itu dikelompok-kelompokkan. Kayaknya seperti simbolik juga gitu. Hanya kalau Pak Poniman itu stipin itu dengan aplikasi, ditempelkan tangan ke aplikasi begitu, kemudian langsung dimasuk ke dalam sistem, barulah dikelompokkan bahwa watak-wataknya orang tersebut itu juga sama, meringankan orang untuk menentukan bahwa siswa ini cocok masuk perguruan tinggi apa. Sama ya. Tapi kalau itu kan digiring dulu, harus ke satu tempat, harus dites dulu ya kan. Kalau dulu pakai checklist ada pertanyaan, kemudian checklist, pertanyaan, checklist, baru kemudian masuk sistem. Kalau dulu kan begitu. Sekarang hanya untuk menempelkan sidik jari, dipermudah, semakin dipermudah. Nah, inilah salah satu contoh untuk masa depan anak itu memang harus dibiayai. Ada yang kuliahnya bukan satu perguruan tinggi. Kalau saya dulu kuliah satu jurusan saja di satu perguruan tinggi, ngos-ngosan. Karena malam harinya saya main calung atau melukis wajah, jualan kartu ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri, untuk mengganjal perut, sehingga kuliah itu hanya tenaga sisa. Dulu begitu. Nah, sementara saya punya teman yang guru itu ada yang kuliah di sarjana hukum, jurusan hukum maksudnya, dan langsung mendapatkan ijazah sarjana hukum. Ada yang kuliah di keguruan, ada yang dia itu kelihatannya sibuk bareng-bareng kuliah, tapi begitu wisuda kok 3, besok wisuda di sini, besok wisuda di sini begitu. Tiga-tiganya bagus, tiga-tiganya minat dia sendiri, penemuan sendiri. Orang tuanya mendukung karena ekonominya memang memadai. Nah, tapi bagi orang-orang yang seperti saya pada saat itu, anak banyak, keluarga itu di kampung ya beda dengan di kota. Kadang-kadang juga sebelah dari orang tua itu tidak paham. Pak Sabrang Mowo Damar Manulu, Mas Noe Leto, selamat datang. Mas Sabrang dari Leto. Ini saya bertok ini mendatangkan beberapa orang pembicara dan orang-orang hebat semuanya, tetapi yang mendapatkan sambutan paling meriah adalah Noe Sabrang. Mengapa hal ini saya ungkapkan? Karena ada beberapa konten yang sudah ditayangkan, itu pun panjang, saya penggal-penggal pendek-pendek, dan masih banyak lagi yang belum, diantaranya adalah presentasinya beliau. Nah, inilah alasannya kita dengarkan mengapa sampai judulnya pun itu judul Cybertalk ini, temanya itu mengambil dari kata-kata Mas Sabrang ya. Ketika datang di pesantren kena bully, orang tua aja di pesantren ada bulinya. Kenapa? Lah itu kan buat berhala, karena kuliahnya di jurusan seni. Betul, membuat patung dibilangnya itu, ibu sering ke pesantren, sering ke pengajian, kok anaknya kuliah di pembuatan berhala. Asalnya bangga,
waduh, saya kuliah, anak saya kuliah di perguruan tinggi, dengan bangganya. Ketika diceritakan seperti itu tidak mau lagi ngaji. Karena apa? Kamu itu kok kuliahnya buat berhala, dan katanya bangunannya itu seperti kandang ayam ya. Yang namanya jurusan seni rupa di KIP Bandung pada saat itu memang bangunannya juga paling pinggir, pojok. Di situ juga bersatu dengan rumah-rumah perkampungan. Mereka itu membuat beternak ayam itu karena yang namanya jurusan seni rupa itu kan banyak barang-barang seperti itu, ada patung, kerajinan, numpuk semrawut. Banyak ayam-ayam nelor di situ. Ayam-ayam tetangga itu kan ada di perumahan ya, di sampingnya itu adalah kampung begitu. Jadi ayam-ayam itu pada betah di situ gitu. Sering itu menemukan ayam sedang bertelur di situ. Karena tempatnya demikian. Dianggap oleh jurusan-jurusan lain karena belum atau kurang sosialisasi mungkin, dianggapnya pelajaran kesenian itu pelajaran apa sih, begitu kan? Hanya untuk orang-orang tertentu begitu, sehingga penghargaan di mahasiswa, penghargaan di dosen-dosen yang lain, karena setiap orang itu egois dengan keilmuannya. Kadang-kadang suka bersedih ketika pergi, yang lain pakai baju praktek kedokteran, baju lab, kemudian ada yang membawa buku tebel begitu datang ke kampus itu perlente, bajunya disetrika disetrika rapi sekali begitu. Begitu saya datang ke kampus, kadang-kadang bawa karung isinya tanah liat, belepotan, kotor. Besoknya lagi bawa kayu untuk pelajaran mematung dengan pahat, semuanya bawa. Udah kotor-kotoran begitu, tapi besoknya lagi saya harus belajar desain gambar perspektif atau gambar proyeksi, pakai alat-alat mistar, alat-alat jangka, kemudian ya seperti halnya orang-orang eksekutif bangga sekali kalau datang ke kampus membawa alat-alat seperti itu. Saya pun sama sejajar dengan mereka-mereka yang kuliah di jurusan biologi, kimia, fisika. Tapi suka down ketika kita bareng-bareng kuliah, saya manggul-manggul bawa tanah liat gitu. Basah itu kan, udah gitu. Apa itu tanah liat? Mau kuliah apa kuli? Tapi ya sudahlah, enggak apa-apa. Tapi waktu kuliah saja sudah menghasilkan uang. Dan kalau tidak kuliah di jurusan kesenian, mungkin saya tidak akan menjadi atau tidak akan diwisuda. Karena apa? Karena orang tua tidak mampu. Tapi dengan kuliah di jurusan seni dan memang bakatnya ada di situ, melukis wajah, ada orang lewat, tentara lewat, kebetulan kontrakannya di pinggir jalan, masuk dulu ke ruangan, kasih foto, minta dilukis, akhirnya dapat uang, gitu kan. Ketika Hari Raya Idul Fitri di depan gedung Asia Afrika, di situ ada kantor pos di Bandung, itu di berdekatan dengan Masjid Agung Bandung. Itu di situ berjejer para mahasiswa dari ITB, jadi orang-orang seni berjejer di situ pada bikin kartu lebaran. Begitu. Setelah mereka itu beradu karya di situ, ada yang menerima uang banyak, tergantung karya, jadi baru dia merasa dihargai. Ternyata karya seni itu laku gitu. Jadi apapun yang kita gambar diperebutkan orang begitu, dan harganya lukisan kartu lebaran itu kan lebih mahal, makanya bermusuhan dengan para penjual kartu lebaran cetak. Kalau orang yang jualan di depan kantor posnya itu kartu lebaran barang cetakan, itu orang-orang yang tidak kuliah ya, biasa. Nah itu sering dimusuhi itu di gedung Asia Afrika itu, di depan di kantor pos itu, ketika kehabisan amplop begitu, kita beli ke orang yang jualan itu ditolak, nggak bisa katanya gitu. Sementara kita itu membuat karya itu kadang-kadang stoknya itu habis,
tidak ada amplopnya, tidak bisa dilaksanakan. Tapi tambah kreatif akhirnya membuat. Kembali ke simbolik, apakah pemerintahan negara Republik Indonesia mendukung? Jangan-jangan seperti mobilnya Dahlan Iskan atau Dokter Terawan dengan anti COVID-nya. Mari kita dengarkan. Mensesnek, kemudian ke Pak Menko PMK, semuanya mendukung bahwa ini harus dirampungkan ini itu sebagai sebuah ruang gitu. Ruang kepada yang tadi itu ruang-ruang yang baik yang tadi itu masih mungkin 10% ya, itu harus diwadahi, diberikan ruang sehingga orang-orang yang punya ilmu, yang cinta kepada keilmuan itu punya ruangnya. Jadi ketika nggak ada di ruang itu, kemudian rindu masuk ke ruang itu. Jadi judulnya Ruang Rindu. Nah, kira-kira begitu. Hadirin sekalian yang saya muliakan, ternyata cara memasarkan karya seperti Neo Sabrang itu di luar ekspektasi atau di luar sepengetahuan kemampuan kita. Mungkin begitu juga dengan Mas Nadiem Makarim, itu Mas Menteri ya. Mas Menteri Nadiem juga jualan tentang ojek online-nya juga. Dulu bagaimana sistemnya kita kan tidak tahu. Tahu-tahu sudah booming aja pertama kali ada Gojek ya, Grab seperti itu ya kan. Tidak terpikirkan sebelumnya. Sayang saya tidak mempelajari bagaimana proses pemasarannya pada saat itu. Tetapi kalau untuk simbolik, walaupun belum booming, tampaknya sedang ditunggu sama para tokoh pendidikan, sama orang tua yang pernah mendengarkan cerita tentang simbolik. Kapan simbolik itu bisa di-download? Kapan? Tampaknya sedang menunggu itu. Tapi terus Mas Sabrang itu mempublikasikannya lewat seminar-seminar seperti kemarin Gateway Talk di Universitas Gadjah Mada. Nah ini seperti di layar di belakang ini kan suasananya seperti itu ya. Saya ikuti lewat Zoom. Kalau di Bali saya yang mendatangkan. Kalau di Bandung saya bertemu langsung sehingga tahu bagaimana gerak langkah. Ketika saya bicara dengan Mas Noe itu untuk berbicara di mana padat acaranya, ternyata harus dibikin schedule dulu ya, intinya mah harus ke manajemennya dia begitu, karena di keartisannya begitu sibuk. Walaupun di UGM kemarin disindir, sekarang Leto sedang naik daun lagi ya, sudah lama tidak muncul. Dikira itu betul, ternyata bukan Leto, lato-lato. Maksudnya nyindir gitu. Karena memang Mas Sabrangnya kan lagi sibuk tentang ini, tapi tentang keartisannya jadwalnya padat sekali, susah untuk memanggil beliau. Dikira dia akan menjual simboliknya saja, pemasarannya. Ternyata tidak. Dia itu sekarang sudah berbicara dengan kementerian, sudah berbicara dengan para pejabat semuanya. Dan untuk revolusi mental yang dicanangkan oleh pemerintahan abad reformasi sekarang ini, tampaknya yang menyentuh atau yang berhubungan dengan anak-anak muda SD, SMP, SMA itu yang selalu bermain dengan media sosial. Di situ geraknya, makanya temanya itu adalah revolusi mental di UGM itu. Bagus kan? Ya. Saya sebagai pengamat itu mengamati, oh ternyata pemasarannya seperti ini. Mungkin yang dilakukan dulu oleh Instagram, Facebook juga seperti itu. Dan ini kan ilmunya ilmu kelas tinggi. Karena Mas Sabrang itu kuliahnya di luar negeri dengan 3 jurusan yang berbeda-beda, itu modalnya sudah banyak, ya kan? Nah, informasi seperti ini tampaknya harus diketahui sama orang tua siswa ya.
semua orang tua siswa harus paham bahwa pendidikan itu harus didukung oleh semua pihak tergantung kepada kebutuhan anak-anak kita. Tapi sayang sekali banyak organisasi-organisasi dunia pendidikan di kita itu ego dengan dirinya sendiri, tidak untuk kepentingan nasional, padahal pendidikan. Seperti diantaranya bimbel-bimbel itu. Kumpulkan anak-anak pinter gratis di situ bimbelnya. Pendaftar pertama untuk yang dapat ranking pertama silahkan gratis. Akhirnya numpuklah di bimbel tersebut anak-anak pintar. Anak pintar nggak usah di bimbel juga sudah pintar gitu kan. Ketika dia masuk di perguruan tinggi pasang bahwa dia bimbel di sini tuh, daftar siswa-siswa yang masuk perguruan tinggi, itu jadi jualan. Padahal memang dia di sekolahnya sudah berprestasi. Dia begitu ya kan. Nah, akhirnya orang-orang yang tidak terlalu pintar karena masalah ekonomi atau apa memaksakan diri untuk bimbel di situ, diarahkan bahwa kamu itu masuk jurusan ini. Tapi saya nggak suka. Yang pertama ngambil jurusan yang paling disukai silahkan. Tapi yang kedua ditentukan oleh bimbelnya itu sendiri. Ini gitu. Begitu dites itu ternyata pilihan pertamanya tidak ada yang lolos. Tapi rata-rata masuk ke jurusan-jurusan yang memang kosong, saingannya tidak banyak. Ya ada strategi-strategi seperti itu. Jadi dari bimbel itu sudah memantau. Ketika anak itu masuk ke jurusan tersebut, memang organisasi, apakah itu sekolahan, apakah itu bimbel, bangga sekian puluh anak masuk di jurusan tersebut, gitu. Tapi anaknya di situ terseok-seok. Karena apa? Saya tidak suka jurusan itu. Nah, hadirin sekalian, saya sebagai orang pendidikan memberitahu, jangan terlalu bangga dengan masuk perguruan tinggi favorit kalau jurusannya tidak sesuai dengan hati nurani. Masuk saja ke swasta yang memang mendukung bakat anak kita. Karena apa? Menurut Naik L. Tobing, seksiologi itu, dia kan sebagai rektor di sebuah perguruan tinggi swasta pada saat itu, dia katakan yang namanya melamar pekerjaan itu tidak bisa mempergunakan ijazah S2 atau S3, tapi S1. Ketika ngambil jurusan S1 salah, akhirnya kuliah lagi. Karena apa? Ternyata susah mencari pekerjaan ya dari jurusan ini begitu. Karena memang pengangguran terbanyak jurusan tersebut. Tidak usah dikatakannya, takut ada yang tersinggung ya. Ada jurusan-jurusan tertentu favorit banget. Mungkin sudah tahu ya, pengangguran di Indonesia yang terbanyak ada di channel Waglo Gubuk Apung. Yang terlanjur saya katakan jurusan-jurusan tersebut itu rebutan di mana. Tapi setelah lulus tidak ada yang bekerja sesuai, atau hampir jarang yang sesuai dengan hati nuraninya. Nah, kebanyakan kalau sudah mentok ya jadi, menurut Naik L. Tobing ya, bukan kata saya, ya akhirnya jadi LSM, kerja di lembaga swadaya kemasyarakatan begitu kan. Nah, karena apa? Dia kan untuk kuliah itu susah, perjuangannya begitu. Setelah lulus ya akhirnya udahlah jadi bekerja di lembaga kemasyarakatan seperti itu. Kadang-kadang LSM-nya LSM yang tidak bonafit ya, LSM yang tidak terdaftar tapi tidak memiliki SKT, surat keterangan terdaftar. Karena apa? Ya tidak ada jalan lain begitu. Oke, kita singkat cerita saja. Jadi kalau kuliah itu lebih baik hati nuraninya anak itu sukanya di mana, passionnya, kata anak-anak saya bilangnya begitu.
passionnya di mana. Kalau dia hobinya makan begitu kan, hobinya itu ya kemana-mana itu selalu mengunjungi kuliner begitu, ya mungkin dia cocoknya di jurusan tata boga gitu. Atau selalu passion gitu kan, ganti-ganti di depan cermin selalu ganti-ganti baju, apa ganti lagi dia setiap hari bergaya begitu. Orang tua zaman dahulu saya itu kadang-kadang, kamu itu bukannya bekerja, bukannya membantu orang tua, bukannya sekolah, malah gitu kan, karena dia di depan cermin bergaya-gaya begitu, padahal itu masa depannya, itu passionnya. Dianggap itu adalah mainan, dianggap itu tidak berkarya, kesalahan orang tua zaman dahulu, karena memang dunianya berbeda. Begitu juga dengan zaman sekarang. Apa yang dilakukan anak-anak kita itu harusnya jangan dulu ditegur, jangan dulu dipermasalahkan, pantau aja dulu apa maksudnya, arahnya kemana begitu. Nah, ketika nanti mau masuk kuliah, kita kan sudah tahu kemana arahnya dia. Ketika nanya ke kita dan sebagainya, lebih nikmat lagi kalau sudah masuk di grupnya Simbolik yang dibuat oleh Noe Sabrang tadi. Jadi kita sudah tahu dah kamu jurusannya ini. Bagi yang belum ke arah situ, ya bisa juga mempergunakan tes setipinnya karya Pak Poniman. Buka saja di Google tes tipin. Ada nomor telepon di situ, di mana-mana, di kabupaten di mana itu terdekat ada di situ tes tipin terdekat. Angkat telepon, hubungi, apakah dia datang ke rumah atau kita yang datang ke sana. Cuma sebentar, nanti oh ini jurusan-jurusan yang paling bagus. Biayanya memang mahal, lumayan lah. Bagi orang yang ekonomi minim janganlah gitu kan. Tapi kalau Simbolik kan tidak bayar, hanya kita bermain seperti Facebook, seperti Instagram. Selamat mencoba, buka di Google ya, Simbolik. Laksanakan sekarang, dan mudah-mudahan nanti anggota keluarga, saya juga sedang menunggu untuk anggota keluarga supaya nanti mempelajari hal itu. Supaya medsosnya tidak lagi medsos main-main yang kadang-kadang pergaulan dengan LGBT di dalam medsos itu kan, pergaulan dengan orang-orang yang kadang-kadang mengganggu moral bangsa Indonesia, karena itu kan go internasional ya, tidak ada sekat negara. Moralnya juga berbeda ya, gaya hidupnya juga berbeda. Seperti salah satu contoh, ada yang ingin pergi ke Bali dari Hong Kong. Ternyata dia itu dari daerah Eropa, bukan orang Hong Kong ya. Itu dia berdialog dalam bahasa Inggris, akhirnya dijemput di Bandara Soekarno-Hatta, dibawa ke Bali. Begitu ngobrol-ngobrol, ternyata dia di sana itu adalah sebagai orang yang memandu dugem itu ya, musik seperti itu. Begitu lihat di Instagramnya, saya coba itu dibuka di Instagramnya, yo ampun, ternyata membuat iklan baju renang, kemudian iklan-iklan yang seperti itu, yang namanya juga di tempat seperti itu kan lintas agama, lintas keyakinan, bahkan yang tidak beragama pun dia masuk di situ, dan promosinya di kolam renang. Kemudian ketika membuat iklan itu maaf sekali ya, bahasanya apa ya, ya bersentuhan atau berpelukan, yang lebih dari berpelukan, menunjukkan kemesraan dengan lawan jenis yang ganti-ganti karena itu iklan. Apakah itu animasi atau bukan, tapi kelihatannya memang namanya tuntutan pekerjaan ya. Loh kok dengan ini mesra, tapi iklan produk yang itu salah satu contoh, dan itu kelihatannya digandrungi oleh anak-anak kita karena dia kan cantik ya,
boleh dibuka, itu sudah ada di channel Waglo Gubuk Apung. Siapa namanya? Saya kan lupa juga ya. Itu mengganggu, moral anak-anak kita itu akan terkikis. Karena apa? Penghasilannya dia spektakuler sampai mengatakan di dalam channelnya itu ketika diwawancarai oleh orang Indonesia di Bali itu, menjadi laki-laki itu jangan suka merayu-rayu perempuan dengan harta, dan harta Anda belum tentu bisa mengalahkan harta yang saya miliki, kan begitu. Oh, ternyata memang benar, dia memang glamor gitu. Dan seusia itu harusnya sudah punya momongan, dia belum mau nikah. Saya masih happy dengan cara seperti ini, yaitu kamarnya dia membawa teman laki-laki, ya ketika dijemput ternyata di kamarnya sedang ada laki-laki lain. Memang tidak berbuat apa-apa. Tetapi ketika dilihat di dalam videonya itu besoknya lagi bebas sekali. Kita tidak tahu ya apakah sejauh mana. Nah, ini yang sebagai bahan gambaran saja di era global seperti sekarang ini seperti itu. Oleh sebab itu maka alangkah eloknya jika nanti media sosial itu kita harus paham, apakah di Facebook, apakah di Instagram, apakah di Twitter, apakah di Simbolik, apapun itu kita harus memberi edukasi bahwa Simbolik mungkin lebih baik. Sekalian promosi ya, karena kebetulan saya di Satu Guru, media Satu Guru itu sedang berupaya bekerja sama juga dengan Noe Sabrang ini tentang aplikasi Simbolik. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan baca juga di media Satu Guru ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.